Ya, pemirsa, usai diotopsi, jenazah ayah dan anak balitanya yang ditemukan tewas di Koja, Jakarta Utara dimakamkan. Polisi yang menggelar olah tempat kejadian perkara membawa sejumlah barang dari rumah korban. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah ayah dan anak balitanya yang ditemukan membusuk di Koja, Jakarta Utara dimakamkan. Di antar keluarga dan kerabat, jenazah kedua korban yang ada dalam satu peti diturunkan dari ambulans di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu sore. Kedua jenazah dikuburkan di satu liang lahat di Kompleks Pemakaman Blok A2. Sementara itu, di hari yang sama, anggota Inafis dan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah korban di Jalan Balai Rakyat 5, Koja, Jakarta Utara. Olah TKP dilakukan untuk mencari dan melengkapi bukti-bukti yang telah ditemukan sebelumnya. Seluruh bagian rumah ditelusuri, termasuk mobil dan motor korban, serta bagian balkon dan atap rumah. Usai olah TKP selama setengah jam, polisi membawa sejumlah dokumen, ponsel, serta obat-obatan dari rumah tersebut. Polisi juga meminta keterangan sejumlah warga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani di Koja, Jakarta Utara. Selamat siang, Jen. Bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana warga mengenal korban sehari-hari? Ya, selamat siang Pram Arlista dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di TKP, tempat di mana penemuan jasad seorang ayah dan anak yang ditemukan di dalam rumahnya. Dan beginilah pemirsa, TKP yang ada di Koja, Jakarta Utara. Di sini memang sudah dipasang garis polisi sejak hari Sabtu pada saat penemuan lalu. Dan juga di sini ada kendaraan pribadi dari korban ya. Ada sebuah mobil dan motor yang memang terlihat sudah banyak berdebu dan memang bisa dikatakan memang sudah cukup lama ditinggali karena memang dari kesaksian para tetangga di sini yang sempat kami temui memang sudah agak lama korban ini meninggalkan rumah dan tidak terlihat ada di rumahnya dan juga tidak terlihat bersosialisasi, sehingga di sini bisa dilihat ada kendaraan, mobil dan juga motor yang sepertinya sudah lama ditinggali juga oleh korban. Dan pemirsa, tadi saya sempat berkeliling juga di sekitar TKP yang memang di sini juga masih tercium bau-bau yang tidak sedap sejak beberapa hari lalu penemuan kedua jenazah dan juga istri dan juga anak yang selamat kemudian saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian Pram, Arlista dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah keseharian korban yang ditemukan di sini, kami sudah terhubung dengan salah satu saksi yang pertama kali melaporkan penemuan atau bau yang tidak sedap di sini kepada Ketua RW di sini. Kami sudah terhubung dengan Mbak Pandia. Selamat siang, Mbak. Boleh diceritakan bagaimana sih kronologi waktu saat penemuan korban di sini, Mbak? Jadi kronologinya itu seminggu sebelum kejadian ya, itu tuh tepatnya pas seminggu itu baunya memang kayak bau bangkai tikus ya, karena kita cari-cari di selokan itu tidak ada tikus sama sekali, tidak ada bangkai tikus. Nah terus kita di samping itu ada pintu besi, itu yang dibilang orang tuh gudangnya Pak Hamka ya, rumah Pak Hamka. Itu setelah Sabtu kemarin baunya itu sangat menyengat sekali, dan saya bilang sama yang punya warung, teman saya itu si Fitra, ayo kita bilang ke Pak Gandhi, itu mantan RW. Terus udah gitu kita inisiatif untuk menanyakan, dan Pak Gandhi pun akhirnya keluar dari rumah. Kita tanya sama Pak Gandhi, maaf Pak, saya mau bertanya, ini bau busuknya busuk sekali ya, apa bau bangkai tikus, bangkai kucing, atau bangkai orang, saya bilang gitu. Terus Pak Gandhi, oh iya Mbak, sudah dicari, memang tidak ada bangkai tikus di selokan ya, di got itu, dan baunya itu memang di gudangnya Hamka. Dia berinisiatif untuk awalnya membongkar gudangnya Hamka, namun karena orangnya tidak ada, kita tidak tahu ya orangnya kemana, kita pikir pergi keluar sama keluarganya. Terus akhirnya
Pak Gandhi itu menelpon keluarga Hamka almarhum. Terus keluarga Hamka itu tidak tahu keberadaan Hamka dan ditelepon almarhum pun tidak bisa dihubungin gitu. Jadi kayak gitu. Oke, mungkin Mbak bisa diceritakan untuk keseharian korban atau Pak Hamka ini bagaimana sih dalam bersosialisasi dengan tetangga-tetangga sekitar di sini? Kalau saya kurang paham ya, tapi kalau Pak Hamkanya sendiri itu dia rajin beribadah, dia ke masjid untuk beribadah ya. Kalau istrinya, karena saya baru sebulan di sini nitip kue, jadi saya kurang paham sama istrinya. Nggak keluar juga sih, kurang tahu juga, baru tahu yang pas kejadian kemarin pendobrakan itu baru saya tahu oh itu istri almarhum, seperti itu. Jadi mungkin dapat dikatakan memang agak kurang sosialisasi kalau untuk istrinya ya begitu. Betul. Namun kalau Pak Hamkanya sendiri dia bersosialisasi ke masjid, dia beribadahnya memang rajin gitu. Terima kasih banyak Mbak Pandia. Itu dia pemirsa keterangan dari tetangga yang memang menjual kue di samping TKP atau rumah korban di sini. Dan untuk olah TKP juga masih dilakukan untuk mengetahui apa penyebab dari meninggalnya kedua bapak dan juga anak korban yang ditemukan di dalam rumah di sini. Kami kembalikan ke Anda di studio, Pram, Arlista. Ya, melaporkan langsung dari depan rumah korban di kawasan Koja, Jakarta Utara. Terima kasih rekan Jen Cahyani. Satreskrim Polresta Sleman, Yogyakarta menangkap pelaku pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Perbuatan bejat pelaku yang berinisial BSR, 47 tahun yang tega mencabuli anak kandungnya selama 11 tahun sejak korban duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar hingga lulus SMA. Pelaku dengan leluasa melancarkan aksi bejatnya karena ditinggal sang istri bekerja sebagai TKI di luar negeri. Korban juga tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya karena diancam akan dibunuh. Kita kenakan yang bersangkutan itu ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perbuatan keji si tersangka ini sudah dialami korban selama 11 tahun. Jadi dari korban itu kelas 2 SD sampai tamat SMA. Sampai terakhir itu November 2023. Makanya kita jerat perbuatan si tersangka itu kita gunakan perlindungan anak. Karena rangkaian perbuatan itu 11 tahun yang tersangka dilakukan terhadap korban. Kini pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.